Selamat datang di kota Cirebon, sebuah kota penuh sejarah dan budaya. Berlokasi di pinggir pantai utara Jawa, Cirebon terkenal sebagai kota udang dengan potensi laut yang sangat besar. Tak heran jika Cirebon memiliki daya tarik wisata kuliner yang menggiurkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi salah satu tempat paling bersejarah di Cirebon, yakni Makam Sunan Gunung Jati. Untuk mengetahui gimana keseruan kita mengunjungi Makam Sunan Gunung Jati, tetap tonton video ini sampai habis dan jangan tutup video ini sebelum kalian klik notifikasi lonceng di beranda video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir di Mesir dan melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Nusantara sebelum akhirnya menetap di Cirebon. Sunan Gunung Jati lahir di Cirebon pada tahun 1448 Masehi dan menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu di Mesir, Baghdad, dan juga Mekah. Perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa sebenarnya adalah jalan untuk melanjutkan ayahnya, Syarif Abdullah, seorang mubaligh sekaligus musafir tanah air. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati ialah Nyai Rara Santang, yaitu Syarifah Muda'in, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Syarifah Maharaja Prabu Siliwangi. Meski Prabu Siliwangi sendiri tidak mau masuk Islam, tapi ia tidak menghalangi cucunya untuk menyiarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakuwati di Cirebon yang membuat beliau menjadi raja pertama dengan gelar Sultan. Langkah tersebut tentu dianggap sebagai raja tandingan Pajajaran dan hendak ditangkap oleh pasukan prajurit yang dipimpin Ki Jayabaya. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakuwati di Cirebon yang membuat beliau menjadi raja pertama dengan gelar sultan. Langkah tersebut tentu dianggap sebagai raja tandingan Pajajaran dan hendak ditangkap oleh pasukan prajurit yang dipimpin Ki Jayabaya. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati terkenal memiliki cara unik agar diterima masyarakat, yakni menggunakan pendekatan sosial budaya. Beliau juga menjalin hubungan baik dengan tokoh Wali Songo lainnya di kawasan Masjid Demak dengan menjadi tokoh penting dalam pembangunan masjid tersebut. Langkah-langkah yang diambil Sunan Gunung Jati ini membuatnya tidak hanya menjadi seorang pendakwah, tetapi juga politikus, juga budayawan. Perjuangan tersebut beliau tempuh hingga tutup usia pada tahun 1568 dengan usia 120 tahun. Sunan Gunung Jati kemudian dimakamkan di puncak Gunung Sembrung yang berlokasi di pinggir kota Cirebon. Jasanya yang amat berharga dan kedekatannya dengan Tuhan membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang berziarah. 9 pintu utama, yakni pintu Pasujudan, Gapura, Krapyak, Ratna, Komala, Jinem, Rararoga, Kaca, Bacem, dan Teratai. Masing-masing pintu memiliki akses khusus dan dijaga ketat oleh petugas keamanan sehingga peziarah perlu berhati-hati. Peziarah umum biasanya diperbolehkan sampai pintu keempat yang berada di serambi muka Pasembangan. Selanjutnya, pintu kelima hingga kesembilan hanya diperuntukkan bagi keturunan Sunan Gunung Jati dari Keraton Kesepuhan dan Kacirebonan. Setelah pintu kesembilan tersebut, barulah terletak makam Sunan Gunung Jati yang menjadi pusat dari kompleks ini. Lokasi tersebut berada di puncak Gunung Sembrung dengan ketinggian mencapai 20 meter. Selain keberadaan makam Sunan Gunung Jati tersebut, kompleks religi ini juga memiliki beberapa bagian menarik yang perlu diketahui, termasuk keberadaan makam Putri Ong Tien Nio.
putri keturunan Cina yang menjadi istri Sunan Gunung Jati. Area makam sang putri didominasi oleh ornamen-ornamen khas Cina sebagaimana tempat beliau berasal. Ada pula kawasan Tujuh Sumur yang biasanya menjadi lokasi para peziarah untuk mandi dan mengharapkan keberkahan airnya. Masing-masing sumur tersebut memiliki filosofi dan khasiat yang berbeda-beda, mulai dari untuk memulihkan kesehatan, urusan asmara, dan penghasilan kesejahteraan hidup, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia tempat jenazah ketika hendak dikuburkan di pemakaman Sunan Gunung Jati, yakni keturunan-keturunannya. Kemudian di sini kita lanjut untuk ke tempat ziarah berikutnya, yakni tempat ini tuh untuk non-muslim ketika ingin berziarah ke makam Sunan Gunung Jati dari keluarga istrinya yang berasal dari Tiongkok. Mereka itu kan jadi sengaja dibedakan tempat ziarahnya antara muslim dan non-muslim supaya tidak mengganggu satu sama lain. Akan tetapi keterikatan mereka antara non-muslim dan muslim itu saling menghargai. Di sini tuh ada tempat bakar lilin. Wajarnya bagaimana orang-orang non-muslim beribadah, yakni untuk berziarah kepada makam Sunan Gunung Jati. Jati merupakan tokoh penting bagi penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga mayoritas peziarah beragama Islam. Meski demikian, ada pula penganut agama lain yang datang berkunjung yang beragama Buddha maupun Konghucu. Para penziarah Tionghoa biasanya berdatangan untuk mendoakan putri Ong Tin Nio, keturunan Kaisar dinasti Ming, istri Sunan Gunung Jati dari Tiongkok. Mereka biasanya datang melalui Lawang Mergu, tepatnya di sebelah barat Serambi Muka. Ini dia kompleks makam Sunan Gunung Jati. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan dengan arsitektur yang indah dan penuh dengan ornamen tradisional. Setiap detail di sini memiliki makna tersendiri, mencerminkan perpaduan budaya Islam dan lokal. Akulturasi budaya yang kenal membuat kompleks makam Sunan Gunung Jati menyimpan banyak peninggalan bersejarah, termasuk aneka keramik dan ornamen untuk bergambar bunga, burung, maupun gambar khas Tionghoa. Konon, keramik tersebut dipercaya merupakan barang milik Putri Ong Tin Nio yang ia bawa dari Tiongkok. Perjalanan menuju makam Sunan Gunung Jati bisa menjadi pengalaman yang menenangkan. Jalanan yang dilalui dipenuhi dengan suasana religi dan kearifan lokal yang khas. Sepanjang jalan, kita juga bisa melihat banyak pedagang yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Cirebon. Berlokasi di Jalan Alun-Alun Ciledug, nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Para ziarah biasanya datang bersama rombongan dengan menggunakan bus, sehingga hanya perlu berjalan kaki dari parkiran menuju makam. Kompleks makam ini bisa dijangkau dengan mudah karena lokasinya hanya berjarak 4,5 km dari stasiun Cirebon. Lanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain menuju Jalan Pasundan hingga lokasi makam yang ditandai dengan gerbang masuk berupa tugu merah bata. Sebagaimana kompleks makam Wali Songo lainnya, makam Sunan Gunung Jati selalu terbuka selama 24 jam setiap hari. Anda juga tidak dikenakan tarif masuk karena tidak perlu membeli tiket masuk. Hanya saja Anda mungkin perlu bersedekah melalui juru kunci makam atau melalui kotak infak yang tersedia. Nah, di sini juga banyak loh penziarah yang datang untuk berdoa dan meminta berkah. Suasana di sekitar makam sangat tenang dan khusyuk, membuat setiap pengunjung merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sunan Gunung Jati tidak sendirian dalam menyebarkan Islam di Jawa. Beliau adalah wali Songo 9 wali yang terkenal dengan kebijaksanaan dan karomah mereka. Setiap wali memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Perjalanan kita mengeksplorasi Sunan Gunung Jati telah membawa kita lebih dekat dengan sejarah dan kebudayaan Cirebon. Semoga kunjungan ini memberikan kita semua inspirasi untuk hidup lebih baik dan selalu mengingat jasa-jasa para pendahulu kita. Nah, beginilah suasana makam Sunan Gunung Jati ketika berada di atas. Ini juga termasuk pintu ke-9 jika kita melewatinya dari pintu ke pintu. Akan tetapi ini kita lewat dari belakang. Nah, di sini tuh makam Sunan Gunung Jati yang berada di atas itu dikelilingi oleh sama seperti suasana makam-makam yang di bawah, dikelilingi oleh makam-makam. Ada makam prajurit, kemudian makam dari keturunan-keturunannya Sunan Gunung Jati. Ini dia jalan menuju ke pintu keluar dari atas makam Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi kami kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video eksplorasi menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.